Bab 401, Nama, Penguasa Alkimia Bela Diri Penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, pria tua berambut abu-abu itu sangat marah. Momentum orang kuat di Tianwu tiba-tiba meledak dan menyerang sosok yang merampok pelat tembaga yang pecah itu. Sosok itu sangat cepat dan tujuannya jelas. Setelah meraih pelat tembaga yang pecah, tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari pasar Heishan. Dalam perjalanan, beberapa orang yang berani menghentikannya di alam seni bela diri yang sebenarnya dipukul dan terlempar keluar oleh sosok itu dalam sekejap, jatuh dengan seluruh tulang dan otot mereka seperti hancur berantakan, dan menyemburkan darah dari mulut mereka. Pria tua dengan wajah abu-abu dan rambut putih itu gagal dalam satu gerakan, matanya galak, menatap dengan marah pada sosok yang melarikan diri dan pergi, dan berkata dengan acuh tak acuh, kita harus meninggalkannya. Jika kita berani merampok barang-barang di pasar Heishan, dia harus mati. Ya, di pasar Gunung Hitam, beberapa seniman bela diri muncul, hampir semuanya dari wilayah Zhenwu, dan satu seniman bela diri di wilayah Tianwu, harus minum. Wu. Selusin prajurit semuanya terbang menuju tempat sosok itu melarikan diri. Mereka sangat cepat dan mencoba menghalangi sosok itu. Wajah Suling kosong saat dia tinggal di pasar Gunung Hitam. Nima, baru saja dia akan merebutnya. Tanpa diduga, dia membunuh seorang pria yang tidak dapat dijelaskan dan mengambil pelat tembaga yang rusak terlebih dahulu. Itu adalah metode yang tak terkalahkan. Anda tidak dapat memintanya. Hei Kizen Mahal, Suling tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saat ini, dia menatap dingin ke kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Wang, kami akan mengejarnya juga. Kita harus mengambil metode yang tak terkalahkan. Baiklah. Wang Huan tahu bahwa metode yang tak terkalahkan itu kuat. Itu sebabnya dia tidak berani ceroboh. Tetapi pria itu menembak terlalu cepat. Jelas bahwa dia datang untuk metode yang tak terkalahkan. Dia telah merampok metode yang tak terkalahkan sebelum ada yang bereaksi. Dia pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan metode yang tak terkalahkan yang akan dia dapatkan. Pada saat ini, Suling dan Wang Huan mengejar dunia luar secara langsung. Di luar pasar Heishan, setelah merebut metode yang tak terkalahkan, sosok itu langsung menggunakan metode tubuh. Itu secepat kilat dan berenang di punggungan angin hitam. Di belakangnya, belasan seniman bela diri mengejarnya dengan ketat dan tidak ingin melepaskannya dengan mudah. Bagaimanapun, dia merampok produk lelang di pasar Montenegro, dan masih di depan semua orang. Jika pasar Montenegro tidak dapat menangkapnya dan menghukumnya, siapa yang akan memperhatikan kekuatan pasar Montenegro di masa depan? Suling, orang itu tampaknya berasal dari Kekaisaran Teratai Merah. Wang Huan mengikuti Suling dan berkata dengan suara yang dalam, lihat sepatu botnya. Jelas ada simbol Kekaisaran Teratai Merah, dan dia harus menjadi anggota keluarga kerajaan. Suling menyadari bahwa memang ada bunga teratai merah darah di sepatu bot yang dikenakan oleh pria yang merampok keterampilan itu, yang benar-benar menarik perhatian. Sulit untuk mengatakannya, mungkin dia memakai sepatu bot itu dengan sengaja. Suling Ning berkata bahwa dia adalah seorang pria selama 2 generasi. Tentu saja, dia tidak bisa hanya melihat permukaannya. Bagaimanapun, pria itu jelas datang untuk mendapatkan lempengan tembaga yang pecah, yang menunjukkan bahwa pria itu tahu sebelumnya bahwa lempengan tembaga yang pecah itu tidak terkalahkan, dan dia masih memiliki beberapa cara. Baiklah, kamu benar. Bagaimana kita merampok hukum yang tidak terkalahkan darinya? Wang Huanshan berpikir begitu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk dan berkata dengan rasa ingin tahu. Hehe, burung snipe dan kerang saling bertarung, dan nelayan akan diuntungkan. Kita akan mengikuti mereka. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Heifeng. Ada ribuan gunung di luar. Tidak mungkin orang itu bisa melarikan diri seperti ini. Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan lemah. Bagus. Wang Huan mempercayai penilaian Suling. Suling dan Wang Huan mengikuti orang-orang itu sepanjang waktu, memasuki 100.000 gunung dari Gunung Heifeng, dan kemudian mencapai kedalaman 100.000 gunung. Pada saat ini, semakin banyak orang datang untuk mengejar dan membunuh metode tak terkalahkan. Di antara mereka, termasuk Hei Lao, ada beberapa seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi. Suling dan Wang Huan telah lama berpakaian dan mengikuti mereka, menatap seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi karena takut identitas mereka akan terungkap. Salah satu seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi segera berteriak keras, bergegas keluar terlebih dahulu,
langsung mengambil cetakan telapak tangan yang kuat dan mendominasi, dan menembak keras sosok metode merebut yang tak terkalahkan. Cetakan telapak tangan yang tampaknya biasa itu menuangkan ki misterius yang tak ada habisnya pada saat difoto. Itu sangat agung dan tebal, yang membuat orang merasa tidak enak. Su Ling terkejut ketika melihatnya. Dia tidak bisa menahan gemetar dan berkata, ini layak menjadi seniman bela diri ke-8 di wilayah Tianwu. Ini benar-benar luar biasa. Sulit bagiku untuk hidup di bawah telapak tangan ini. Bagus. Orang itu benar-benar kuat. Wang Huan juga berdebar-debar. Ki misterius yang meletus di bawah satu telapak tangan sangat kuat dan sombong, yang membuat orang takut. Sosok Dharma yang tak terkalahkan itu menyadari ki misterius yang kuat dalam waktu singkat. Dia bergegas ke samping untuk menghindarinya. Dia hanya mendengar suara keras. Meskipun metode tubuhnya sangat cepat, dia terkena ki misterius yang kuat, dan seluruh orang itu langsung jatuh ke tanah. Bang! Pria itu jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat ini, belasan pejuang yang mengejar dan membunuhnya itu pun berhamburan membentuk aksi massa dan langsung mengepungnya. Mata lelaki tua berkulit hitam itu tampak suram. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah dan langsung menginjak dada lelaki itu. Ia hanya mendengar bunyi, klik, dan tulang dada lelaki itu langsung patah. Serahkan apa yang kau rampas. Aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu tubuh utuh. Lelaki tua berkulit hitam itu sangat marah. Orang sialan ini berani merampok barang-barang darinya. Ia mencari kematian. Haha, lelaki itu tersenyum pahit. Tak lama kemudian, matanya menjadi dingin. Ia langsung melemparkan lempengan tembaga yang pecah di tangannya ke udara dan berkata dengan keras, pelatan tembaga yang pecah itu adalah metode yang tak terkalahkan, dasar sampah yang bodoh. Begitu ucapan ini keluar, seluruh hadirin terkejut, dan bahkan ada keheningan selama beberapa saat. Ekspresi wajah lelaki tua berkulit hitam itu tiba-tiba menegang. Tak terkalahkan, pelat tembaga yang pecah itu tak terkalahkan. Tidak heran bahkan guru Linggu tidak dapat mengidentifikasi tingkatan pelat tembaga yang pecah itu. Setelah waktu yang lama, ternyata tak terkalahkan. Pada saat ini, hati lelaki tua berkulit hitam itu mengembang dan hatinya sangat gembira. Ia tanpa sadar melihat orang lain di sekitarnya. Benar saja, orang-orang itu, seperti dia, memiliki mata yang cerah, penuh harapan, dan sangat ingin mendapatkan lempengan tembaga yang pecah. Hanya dalam hitungan detik, tiba-tiba, seseorang bergerak. Orang yang melakukan tembakan itu adalah seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di wilayah Zhenwu. Dia dulu bekerja di pasar. Hei Shan, sekarang dia mendengar bahwa lempengan tembaga yang pecah itu tidak terkalahkan. Dia siap untuk bergerak dan tidak sabar untuk merampoknya. Bagaimanapun, hukum yang tak terkalahkan itu sangat berharga sehingga tidak seorang pun dapat menutup mata terhadap hukum yang tak terkalahkan. Namun, tepat ketika prajurit dari 9 puncak wilayah Zhenwu pertama kali menembak, dia hanya mendengar ledakan. Prajurit dari 9 puncak wilayah Zhenwu itu langsung meledak di udara dan memercikkan darah. Adegan itu sangat berdarah. Tikus dan semut juga memenuhi syarat untuk merebut metode yang tak terkalahkan. Itu adalah kematian. Seorang seniman bela diri dengan 3 tingkat wilayah Tianwu langsung berdiri, tampak keras, menatap dingin pada lempengan tembaga yang pecah yang dilemparkan ke udara, dan berkata dengan keras, metode yang tak terkalahkan ini, Iwu mengambilnya. Setelah mengatakan itu, prajurit 3 lapis di wilayah Tianwu tiba-tiba meledak, dan seluruh orang itu langsung melesat ke udara dan mencoba menangkap pelat tembaga yang pecah. Namun saat itu, cahaya dingin menerobos. Hari itu, lengan prajurit 3 lapis di alam seni bela diri langsung terputus, dan darah mengalir, yang sangat menakutkan. Lao Wu, dengan kemampuanmu, kau tidak pantas mendapatkan metode tak terkalahkan ini. Seorang prajurit Wuzong di negara bagian Tianwu tiba-tiba keluar. Pria itu berkulit gelap, mengenakan jubah hitam, dan matanya sangat gelap. Dia berteriak dingin, hukum tak terkalahkan, harus kuat. Lengannya tiba-tiba terputus. Prajurit 3 kali lipat di wilayah Tianwu meraung dengan marah dan tampak sangat ganas. Seluruh orang itu hampir gila. Matanya galak, matanya berubah menjadi merah darah, menatap seniman bela diri di wilayah Tianwu, dan berteriak, iblis tua Montenegro, kau terlalu sombong. Di sini, kau bukan yang terkuat. Jika metode tak terkalahkan itu kuat, kau tidak pantas memiliki metode tak terkalahkan ini. Hehe, beraninya kau berbicara liar padaku.
Pria berjubah hitam, yang disebut iblis tua Gunung Hitam, tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dia menyeka beberapa warna garang di bagian bawah matanya. Kemudian dia menembak langsung dan menamparkan kepala prajurit 3 kali lipat di alam Tianwu. Udara hitam pekat keluar dari telapak tangannya dan mengenai kepala prajurit rangkap 3 di alam Yuanwu. Dengarkan saja suara, Bang. Prajurit rangkap 3 di alam Yuanwu tidak sempat melarikan diri. Dia langsung dipukul kepalanya, dan darahnya berceceran di mana-mana. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan langsung mati. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat orang-orang gemetar dan merasa ngeri. Setan tua Gunung Hitam itu benar-benar kejam seperti yang diisukan. Dia sangat agresif. Begitu dia bertekad untuk membunuh seseorang, dia tidak akan pernah membiarkannya selamat. Cara yang kejam ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, orang-orang melihat ke arah iblis tua Montenegro, dan mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih takut. Terlalu kejam bagi iblis tua Gunung Hitam untuk menembak dan membunuh prajurit rangkap 3 di wilayah Tianwu. Sayang sekali prajurit rangkap 3 di wilayah Tianwu telah mengikuti iblis tua Gunung Hitam selama bertahun-tahun tanpa penghargaan dan kerja keras. Sekarang dia telah terbunuh seperti ini. Ya, iblis tua Gunung Hitam itu benar-benar kejam untuk kepentingan pribadinya, terlepas dari persahabatannya selama bertahun-tahun. Orang-orang berdebat dengan sengit. Namun, menurut pandangan iblis tua Montenegro, komentar orang-orang itu sangat kekanak-kanakan, karena dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang orang lain bicarakan. Lagi pula, untuk merebut hukum yang tak terkalahkan, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita mengorbankan orang-orang itu? Dibandingkan dengan hukum yang tak terkalahkan, nilai orang-orang itu sama sekali tidak berharga. Mata iblis tua Gunung Hitam itu tajam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak memiliki pendapat, aku akan menerima hukum yang tak terkalahkan. Semua orang berdebar-debar, mereka semua tahu bahwa iblis tua Montenegro adalah pejuang wilayah Tianwu dan salah satu orang di balik pasar Montenegro. Tidak diragukan lagi, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan iblis tua Montenegro di Gunung Heifeng yang begitu besar. Kalau tidak, para seniman bela diri dengan 8 tingkat wilayah Tianwu itu pasti sudah merampok metode tak terkalahkan sejak lama. Hehe, karena kamu sangat bersedia, aku akan menerima metode tak terkalahkan terlebih dahulu. Iblis tua Gunung Hitam itu mencibir, dan wajah hitam itu memancarkan beberapa warna dingin dan ganas dalam waktu singkat. Seketika, iblis tua Gunung Hitam itu melesat langsung, dan seluruh tubuhnya bangkit dan meraih hukum tak terkalahkan yang terbang ke udara. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok melintas, tepat di depan iblis tua Montenegro, dan mengambil hukum tak terkalahkan terlebih dahulu. Hadirin sekalian, aku akan mengambil metode tak terkalahkan ini terlebih dahulu. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Suling. Dia telah menatap metode tak terkalahkan tadi. Bagaimanapun, metode tak terkalahkan itu terlalu berharga. Dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terlebih lagi, orang yang merampok metode tak terkalahkan itu telah terbanting ke tanah. Sekarang adalah kesempatan besar untuk merampok metode tak terkalahkan. Setelah Suling merampok metode tak terkalahkan, tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat terbang ke hutan lebat di sebelahnya. Dia sangat cepat dan menghilang dari pandangan semua orang. Adapun Wang Huan, ketika dia menyadari bahwa Suling pergi, dia pergi dengan tenang dan siap untuk menemui Suling. Bagaimanapun, sekarang metode tak terkalahkan telah diambil oleh Suling, hal terpenting di depan kita telah selesai. Sialan, bajingan sialan, dia berani merampok metode tak terkalahkan dariku. Aku ingin dia mati. Setan tua Gunung Hitam itu meraung liar. Seluruh orang itu sangat marah. Anda tahu, metode tak terkalahkan itu terlalu berharga. Baru saja dia hampir berada di ujung jarinya, tetapi sekarang bebek yang dimasak itu terbang menjauh. Orang itu sepertinya Suling. Tiba-tiba, seseorang berkata, "Ya, aku mirip Suling yang membunuh pria berdarah kapak gila dan Heifeng di penginapan sebelumnya." Sosok mereka benar-benar mirip. Seseorang berkomentar langsung. Mendengar komentar semua orang, ekspresi di wajah iblis tua Gunung Hitam itu berangsur-angsur menjadi ganas dan bengkok, dan dia benar-benar marah hingga ekstrim. Suling, bajingan kecil yang merampas metode tak terkalahkannya tadi adalah Suling yang membunuh saudaranya sendiri. Suling, bajingan kecil sialan, aku harus membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman.
Setan tua gunung hitam itu mengeluarkan ki gelap, dan seluruh orang itu menatap dengan marah. Dia sangat marah dan meraung. Pada saat ini, sosok Su Ling telah lama menghilang di 100.000 gunung. Kecepatannya sangat cepat, terutama setelah langkah bintang. Kecepatan seluruh orang telah berevolusi menjadi ekstrim. Sosoknya berlalu dengan cepat dan berjalan di antara gunung-gunung dan hutan. Hehe, dia tidak bisa pergi. Selama dia masih di kedalaman 100.000 gunung, aku akan menemukannya. Aku akan memberinya makan mayat darah. Iblis tua gunung hitam itu mencibir. Kemudian, hanya mendengarkan dengungan, tubuhnya langsung menghilang ke udara, dan selusin seniman bela diri di wilayah Zhenwu dan seniman bela diri tingkat tinggi di wilayah Tianwu mengikuti, meninggalkan daerah itu. Bersama-sama, berubah menjadi bayangan sisa dan mengejar Su Ling. Petik 2. Su Ling, bagus sekali. Plat tembaga yang pecah ini tidak terkalahkan. Kami telah menghasilkan banyak uang. Kucing hitam itu sangat bersemangat dan berkata dengan cepat. Baiklah, apakah kamu sudah menerobos? Su Ling mengangguk dan berkata dengan heran. Belum, tetapi seharusnya segera. Tidak sulit untuk menerobos 5 tingkat Tianwu. Namun, berikan aku plat tembaga yang pecah itu terlebih dahulu. Kucing hitam itu berkata dengan cepat. Bagus, Su Ling tidak menyimpan apapun. Dia langsung memasukkan plat tembaga yang pecah itu ke dalam cincin dan memberikannya kepada kucing hitam sebagai referensi. Su Ling tahu bahwa ia dapat menemukan jejak metode tak terkalahkan dan bergantung pada kucing hitam itu. Tanpa bantuan kucing hitam itu, ia sama sekali tidak dapat menemukan metode tak terkalahkan itu. Sekarang, semua itu berkat kucing hitam untuk mendapatkan metode tak terkalahkan itu. Setelah pelat tembaga yang pecah itu memasuki ring, kucing hitam itu berhenti menyerap Suanjing. Ia tetap berada di dalam ring dan fokus pada pelat tembaga yang sudah usang itu. Semuanya seperti yang diharapkannya. Pelat tembaga yang pecah ini memang merupakan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Ia sangat langka dan berharga, dan ia berasal dari metode tak terkalahkan yang sama dengan rumus sihir itu. Su Ling, dengan keterampilan ini, aku yakin aku dapat menembus langit dalam waktu singkat. Kucing hitam itu tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap yang terekam pada pelat tembaga yang pecah itu berasal dari metode tak terkalahkan yang sama dengan rumus sihir yang kulatih. Rumus sihirku, ditambah dengan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap ini, akan menjadi lebih sempurna dan kekuatanku pasti akan melonjak. Xiao Hei, sebaiknya kau tingkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Tiba-tiba aku punya firasat buruk. Su Lingning berkata dengan suara, tanpa ekspresi di wajahnya. Saat ini, dia benar-benar tidak berani ceroboh, dan berkata, begitu, aku akan menyerap terobosan Suanjing, dan kemudian memahami metode tak terkalahkan yang tidak lengkap di pelat tembaga yang rusak ini. Kucing hitam itu tahu bahwa situasi saat ini parah, dan dia tidak berani membuang waktu. Dia berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, selama aku berhasil mempraktikkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap di pelat tembaga yang rusak ini, saya akan benar-benar tidak takut bahkan jika saya berhadapan dengan seni bela diri di alam langit. Kucing hitam itu berbicara dengan percaya diri. Su Ling tentu tidak akan meragukan apa yang dikatakan kucing hitam itu. Bagaimanapun, Su Ling dan kucing hitam adalah sahabat hidup dan mati dan memiliki persahabatan seumur hidup. Xiao Hei, aku akan membantumu menunda sebanyak mungkin. Mata Su Ling tegas dan dalam. Kucing hitam itu mengangguk dan berhenti berbicara. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada kultivasinya. Su Ling membantunya merebut metode tak terkalahkan yang tidak lengkap dan membayar harga yang tinggi. Jika dia tidak memanfaatkan waktu untuk berlatih dan menunggu sampai orang-orang di pasar Gunung Hitam mengejar, Su Ling pasti akan mati. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu tidak berani ragu. Dia harus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi, meningkatkan level kultivasinya sesegera mungkin, dan menguasai metode tak terkalahkan yang tidak lengkap di pelat tembaga yang rusak ini. Setelah berbicara dengan kucing hitam itu, Su Ling tahu bahwa dia harus menunda waktu sebanyak mungkin dan berusaha cukup lama untuk meningkatkan kekuatan kucing hitam itu. Pada saat ini, Su Ling langsung mengembangkan langkah bintangnya hingga ekstrim. Dia sangat cepat dan berenang di antara gunung dan hutan. Pada saat ini, Wang Huan juga mengikutinya. Su Ling, orang-orang itu gila mengejarmu. Apa yang harus kulakukan? Kata Wang Huaning. Su Ling merampok metode tak terkalahkan.
Jika orang-orang itu tidak tahu bahwa lempengan tembaga yang pecah itu tak terkalahkan, tidak apa-apa. Namun, tadi pria itu meneriakkan rahasia lempengan tembaga yang pecah. Sekarang hampir semua orang yang hadir tahu bahwa lempengan tembaga yang pecah itu sebenarnya tak terkalahkan. Kau tahu, Dharma tak terkalahkan itu terlalu berharga. Jika praktisi bela diri biasa dapat mengolah Dharma tak terkalahkan, prestasi mereka pasti akan melonjak beberapa kali lipat. Siapa di antara orang-orang yang mengejar suling itu yang tidak datang untuk metode tak terkalahkan? Kali ini, suling benar-benar membuat masalah dan menyebabkan kematian. Namun, semua ini sepadan dengan hukum tak terkalahkan. Mengejarku, hehe, aku sudah merampok metode tak terkalahkan ini. Apakah kau takut mereka akan mengejarku? Suling mengerutkan kening dan tidak takut. Dia tidak khawatir tentang orang-orang yang mengejarnya. Bagaimanapun, selama dia menunda dan menunggu terobosan kultivasi kucing hitam, dia bisa mundur. Baiklah, oke, kemana kita akan pergi selanjutnya? Wang Huan bertanya, teruslah masuk ke dalam 100.000 gunung. Suling berkata dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa 100.000 gunung itu tidak terduga, dan Warcraft itu vertikal dan horizontal. Saat para prajurit terus masuk ke dalam 100.000 gunung, Warcraft yang mereka temui menjadi semakin kuat. Namun, Suling tidak takut, karena dia akan lebih aman hanya jika dia masuk jauh ke dalam 100.000 gunung. Sekarang, ada banyak orang yang menunggu di luar yang ingin membunuhnya. Baik itu pangeran besar, keluarga Ye, atau sekte hantu mayat, orang-orang itu jauh lebih ganas daripada Warcraft. Bagaimanapun, Suling tahu jalan orang-orang jahat. Wang Huan percaya pada penilaian Suling dan mengikuti Suling untuk pergi jauh ke 100.000 gunung. Setan tua Gunung Hitam terus mengejar orang-orang. Saat ini, mereka telah datang ke puluhan mil di luar punggungan Heifeng, tetapi mereka masih tidak melihat Suling. Pada saat ini, seorang prajurit 7 berat di wilayah Tianwu, mengenakan jubah merah, datang ke setan Gunung Hitam tua dan berteriak, "Setan tua, apakah orang itu telah meninggalkan kedalaman 100.000 gunung?" Setan tua Gunung Hitam segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara beku, "Tentu saja tidak." Kemudian, setan tua Gunung Hitam melihat lebih dari selusin seniman bela diri Zhenwu di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Bawa orang itu." Ya, lebih dari selusin praktisi seni bela diri sejati langsung berbaris pria yang merampok pelat tembaga ke setan tua Montenegro. Katakan, bagaimana kau tahu bahwa lempengan tembaga yang pecah itu tidak terkalahkan? Iblis tua Gunung Hitam itu menatap pria itu dengan mata dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Iblis tua Gunung Hitam itu segera menarik tangan kanannya dengan kasar dan langsung menarik cadar di wajahnya. Pada saat ini, pria itu menunjukkan wajah yang cantik. Kulit putih sementara itu dapat dipatahkan dengan meniup, dan sepasang alis dan mata Dan Feng bahkan lebih cantik. Iblis tua Gunung Hitam itu tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan muram, "Aku tidak menyangka bahwa orang yang berani merampok harta karun di pasar Gunung Hitam kita sebenarnya adalah seorang wanita." Haha, wanita itu segera mencibir dan berkata dengan samar, "Aku memiliki persepsi khusus. Aku dapat mendeteksi di mana lempengan tembaga yang pecah itu berada. Jika kau masih menginginkan metode yang tidak terkalahkan, kau harus membiarkanku memimpin jalan. Sepertinya kau tidak terlalu bodoh. Aku berjanji padamu, selama kau dapat membiarkanku mendapatkan hukum yang tidak terkalahkan, aku akan mengampunimu." Iblis tua Gunung Hitam itu berkata dengan dingin, dan di dalam hatinya, wanita di depannya sudah menjadi manusia biasa. Bagaimanapun, wanita ini berani membuat masalah di pasar Heishan. Untuk ini saja, dia harus mati. Bagus, wanita itu berasal dari Kekaisaran Teratai Merah. Dia tahu bahwa iblis Gunung Hitam tua tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Karena itu, dia diam-diam merencanakan bagaimana dia akan lolos dari cengkeraman iblis Gunung Hitam tua itu. "Pimpin jalan," kata iblis tua Gunung Hitam itu dengan lemah. Kemudian, iblis tua Gunung Hitam itu menepukkan tangannya di dada wanita itu, dan wanita itu memuntahkan darah. Dia hanya mendengar iblis tua Gunung Hitam itu berkata, "Ini adalah segel pengikat. Jika aku tidak membantumu melepaskan segel pengikat, ki misteriusmu tidak akan pernah digunakan. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukan trik apapun, jika tidak, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak akan mati." Segel Tai Xuan, itu adalah pertama kalinya wanita itu mendengar tentang pengikatan Xuanyin. Dia secara tidak sadar menggunakan Xuanqinya sendiri,
dan kemudian menyadari bahwa semuanya seperti yang dikatakan iblis tua Gunung Hitam itu. Ketika dia terkena pengikatan Suanyin, seluruh orang itu benar-benar tidak dapat menggunakan Suanqi. Baiklah, pimpin jalan. Iblis tua Gunung Hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, wanita itu tahu bahwa dia tidak dapat menyingkirkan iblis tua Gunung Hitam itu dengan mudah. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus mencari pelat tembaga yang rusak sesuai dengan apa yang dikatakan iblis tua Gunung Hitam itu. Seketika, hati wanita itu menjadi dingin. Dia setengah membungkuk dan meletakkan telapak tangannya di tanah. Meskipun ki misterius di tubuhnya tidak dapat digunakan, persepsinya masih ada. Dia melepaskan inderanya dan mencoba menemukan jejak pelat tembaga yang pecah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang baru saja kamu katakan benar. Orang yang merampok pelat tembaga yang pecah itu belum meninggalkan Gunung 100.000. Dia terus bergerak menuju kedalaman Gunung 100.000. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus mempercepat. Karena dia bergerak sangat cepat." Benar saja, aku tahu dia tidak akan dengan mudah meninggalkan kedalaman Gunung 100.000. Lagi pula, setan tua Gunung Hitam itu ingin berhenti berbicara. Di sepasang mata hitam yang dicat, beberapa warna ganas melintas dalam waktu singkat. Memang ada terlalu banyak rahasia tentang kedalaman Gunung 100.000. Bagaimanapun, itu adalah area terlarang dan tempat terlarang yang legendaris. Di seluruh benua Bulan Pagi, benar-benar ada sedikit tempat terlarang yang bisa ditemukan. Di antara 100.000 gunung ini, ada area terlarang yang misterius. Setelah suling menyambar lempengan tembaga yang pecah, iblis tua Montenegro samar-samar merasakan firasat buruk, karena tujuan suling terlalu kuat, yang secara langsung membuat iblis tua Montenegro menyadari bahwa suling mungkin datang ke daerah terlarang di kedalaman 100.000 gunung. Ada terlalu banyak rahasia di daerah terlarang, dan rahasia ini tidak dapat dipublikasikan. Kemudian, iblis tua Gunung Hitam dan 8 prajurit berat di wilayah Tianwu berjubah merah tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang itu harus datang ke daerah terlarang." Orang-orang ini pasti tidak tahu rahasia daerah terlarang. Pria berjubah merah tentu tahu beberapa rahasia tentang area terlarang dan pentingnya area terlarang. Dia tidak boleh membiarkan terlalu banyak orang tahu. Pengorbanan darah seniman bela diri membutuhkan darah banyak seniman bela diri. Mengapa tidak membunuh orang-orang ini sekaligus? Pria berjubah merah tiba-tiba tampak dingin, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan berkata, "Kamu dan aku memiliki bakat seni bela diri umum. Mencapai alam Tianwu sudah merupakan batasnya. Jika kamu ingin memiliki lebih banyak ruang untuk peningkatan, kamu harus berkorban." Kamu benar, si kecil. Yang merampok metode tak terkalahkan juga pergi ke area terlarang. Kemudian kita akan langsung memulai susunan pembunuhan, meninggalkan semua orang di area terlarang dan memberikan pengorbanan darah kepada leluhur tua di area terlarang untuk lebih meningkatkan kekuatan kita. Setan tua Gunung Hitam itu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, segel pengikat adalah yang dia ajarkan. Keterampilan yang dia latih benar-benar jauh lebih kuat dari kita. Ya, semua ini sepadan. Gunakan pengorbanan semut mol untuk membuat kamu dan aku abadi. Pria berbaju merah berkata dengan lemah. Kemudian, lelaki berbaju merah itu berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, "Hadirin sekalian, ada daerah terlarang di kedalaman 100.000 gunung. Sudah lama bukan rahasia lagi. Sebelumnya, orang pertama dalam daftar hitam itu mampu mencapai alam surgawi karena ia memiliki kesempatan untuk memasuki daerah terlarang. Jika kalian ingin lebih meningkatkan kekuatan kalian, ikuti aku dan iblis tua Montenegro untuk memasuki daerah terlarang bersama-sama. Beranikah kalian pergi?" Ketika mereka mendengar ucapan itu, mereka tidak dapat menahan napas. Pada awalnya, orang pertama dalam daftar hitam, Yan Huang, tiba-tiba melambung dalam kultivasi alam. Ketika ia mencapai alam surgawi, kekuatannya langsung menyapu seluruh punggungan Hei Feng. Ini bukanlah rahasia, sayangnya. Kemudian, kaisar itu menghilang, dan tidak ada yang pernah melihat kaisar itu lagi. Tidak seorang pun mengetahui rahasia tentang kekuatan Yan Huang yang melonjak. Semua orang hanya tahu bahwa Yan Huang memiliki kekuatan yang kuat dan peningkatan kultivasi alamnya sangat cepat. Entah mengapa, ia mencapai alam surgawi, mengalahkan semua lawannya dan menjadi orang pertama dalam daftar hitam. Kekuatannya sangat kuat dan sulit untuk bertemu musuh-musuhnya. Sekarang,
Setelah mendengar penjelasan dari iblis tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah, mereka menyadari bahwa alasan mengapa kekuatan Yan Huang dapat ditingkatkan begitu cepat adalah karena ia memasuki area terlarang. Pada saat ini, orang-orang penuh dengan harapan untuk memasuki area terlarang. Namun, yang tidak diketahui orang-orang ini adalah bahwa penyergapan telah lama menunggu mereka di area terlarang. Tentu saja, wanita dari Kekaisaran Honglian itu telah mendengar tentang daerah terlarang, tetapi dia belum pernah memasuki daerah terlarang itu secara langsung. Kali ini saya mendengar bahwa ada daerah terlarang di 100.000 gunung. Dia siap untuk pindah. Tentu saja, dia ingin memasukinya dan memata-matainya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa kesempatan. Ayo pergi, aku akan membawamu mengejar orang itu. Ketika kamu menemukan metode yang tak terkalahkan, kamu akan melepaskanku. Kata wanita itu. Bagus. Setan tua Gunung Hitam itu tersenyum beberapa kali dan menjawab dengan lemah. Su Ling dan Wang Huan datang jauh-jauh ke kedalaman 100.000 gunung. Mereka sangat cepat. Belum lama ini, mereka telah datang ke bagian terdalam dari 100.000 gunung. Saat ini, mereka berada ribuan mil jauhnya dari 100.000 gunung. Bahkan jika mereka ingin kembali ke kota Raja Ming, itu akan memakan waktu beberapa hari. Su Ling, ada yang aneh di sini. Ada tempat kosong di depan. Setelah mencapai kedalaman 100.000 gunung, Wang Huan segera melambat. Dia mengerutkan kening dan menatap serius ke ruang terbuka tidak jauh di depannya. Wang Huan berjalan menuju ruang terbuka. Pada saat ini, dia benar-benar memperhatikan bahwa ada beberapa pola misterius di ruang terbuka. Su Ling mengikuti dan melihat pola misterius itu. Dia gemetar dan berkata dengan suara dingin, pola-pola ini tampaknya semacam pola susunan misterius. Di tanah terbuka ini, mungkin ada beberapa susunan. Namun, sulit untuk mengatakan susunan apa itu. Aku tidak bisa melihatnya sejenak. Su Ling, apakah kamu mengenal susunan? Mendengar analisis Su Ling tentang susunan, Wang Huan tercengang dan terkejut. Sedikit pengetahuan, Su Ling tersenyum. Susunan itu sangat misterius. Jika dia benar-benar dapat memahami susunan tingkat tinggi itu, Su Ling tidak perlu takut pada mereka yang berada di alam Tianwu. Pemahaman Su Ling tentang susunan masih pada tingkat yang sangat dangkal. Kamu bisa lihat bahwa pola-pola ini adalah tentang susunan, yang sangat bagus. Cara menyusun pola susunan sangatlah sulit. Orang-orang yang bisa mengolah pola susunan adalah orang-orang yang berbakat. Wang Huan berseru, Saudara Wang, sebaiknya kita menjauh sedikit dari tempat itu. Karena jika kita tidak sengaja menyentuh susunan itu dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu. Su Ling berkata bahwa dia sangat menyadari kekuatan susunan itu. Begitu susunan itu diluncurkan, tidak akan sulit untuk membunuh seni bela diri, terutama bagi mereka yang terutama menyerang susunan pembunuh. Wah, bagus, Wang Huan mengangguk. Namun, saat itu, tiba-tiba beberapa langkah kaki cepat muncul di sekitarnya. Su Ling segera tampak sangat serius dan berkata dengan suara dingin, mereka datang. Bagaimana bisa secepat itu? Wang Huan terkejut. Benar saja, pada saat berikutnya, iblis tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah datang ke tempat terbuka ini bersama lebih dari selusin praktisi seni bela diri sejati dan para wanita dari Kekaisaran Teratai Merah. Kalian benar-benar datang ke sini. Iblis tua Gunung Hitam menatap Su Ling dan Wang Huan dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang serahkan hukum tak terkalahkan, dan aku bisa meninggalkan seluruh tubuh untuk kalian berdua. Hukum tak terkalahkan telah dihancurkan olehku. Isi hukum tak terkalahkan sekarang tercetak di kepalaku. Su Ling tersenyum dan berkata langsung. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan menangkapmu dan membiarkanmu hidup dan mati. Aku tidak percaya kau tidak menyerahkan hukum tak terkalahkan. Iblis tua Gunung Hitam mencibir dan mendengar bahwa Su Ling menghancurkan metode tak terkalahkan. Matanya bahkan lebih sedih dan acuh tak acuh. Aku telah menemukan orang yang kau inginkan. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Wanita dari Kekaisaran Teratai Merah menatap Su Ling dalam-dalam dan bertanya dengan ekspresi Schadenfreude. Tentu saja kau boleh pergi. Tapi itu hanya untuk mengirimmu kembali ke kota asalmu. Sekarang, kau tidak punya nilai guna. Mata iblis tua Gunung Hitam itu tiba-tiba dingin dan langsung mengenai dada wanita itu. Dengan suara keras, wanita itu langsung terlempar keluar, memuntahkan darah dari mulutnya, menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Su Ling melirik wanita itu. Tidak heran iblis tua Gunung Hitam itu bisa menemukannya.
Itu adalah alasan wanita itu. Bagaimanapun, wanita itu dapat menyadari bahwa pelat tembaga yang pecah adalah metode yang tak terkalahkan, jadi selama Suling membawa metode yang tak terkalahkan, wanita itu akan dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Suling tidak dapat menahan tawa getir. Jika wanita itu tidak benar-benar cantik, dia akan menembak wanita itu tanpa iblis tua gunung hitam itu. Saat itu, wanita itu jatuh ke tanah, memuntahkan darah di mulutnya dan sekarat. Pada saat ini, iblis tua gunung hitam melangkah maju dengan cepat, matanya galak, dan langsung menginjak kepala wanita itu. Namun, pada saat kritis ini, Suling langsung menyerang iblis tua Montenegro dan berkata sambil tersenyum, membunuhnya membosankan. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh aku. Ketika kata-kata itu jatuh, Suling menendang wanita itu menjauh, yang merupakan cara terselubung untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Bagaimanapun, Suling terlalu malas untuk melihat wanita itu dan berkata dengan acuh tak acuh kepada iblis gunung hitam tua, ayo. Biarkan aku melihat keterampilanmu yang sebenarnya. Kakakmu Hei Feng benar-benar sia-sia. Dia bahkan tidak menangkap pedangku. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jika kau tidak menyebut nama saudaraku, aku mungkin akan meninggalkanmu tubuh utuh. Jika kau menyebut nama saudaraku, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Mata iblis tua gunung hitam itu sangat ganas, dan seluruh orang itu sangat marah. Dia menatap Suling dengan ganas dan meraung, mati kau. Bahasanya jatuh, dengan momentum yang suram, dan waktu meledak keluar dari iblis tua Montenegro, membuat area kosong ini sangat menakutkan. Formula bintang iblis. Iblis tua gunung hitam itu membuka matanya dengan marah dan memutar tangan kanannya. Ada beberapa bintang gelap yang bersinar di telapak tangannya. Segera setelah itu, aku melihatnya menamparkan Suling. Dengan cetakan telapak tangan ini, ki misterius yang tak berujung mengalir deras. Suling tampak ketakutan. Iblis tua gunung hitam itu memang memiliki beberapa keterampilan dan layak menjadi seorang pejuang di wilayah Tianwu. Selain itu, metode kultivasi iblis tua gunung hitam itu ganas dan jahat, yang benar-benar berbeda dari keterampilan biasa. Metode pisau kosong terbelah. Suling mendesak ki misterius di tubuhnya, memadatkan ki pisau yang mendominasi di permukaan tubuh, dan memotongnya ke arah cetakan telapak tangan. Pada saat itu, sebuah bilah pedang besar muncul di udara. Pedang itu agung dan mendominasi, dan orang-orang tidak berani mendekatinya. Saat pedang itu ditebas, pedang itu mengeluarkan ki pedang yang tak berujung, mengalir deras. Dengan suara keras, ki pedang itu mengenai telapak tangan. Ruang di sekitarnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Gas misterius menyebar liar di sekitarnya, yang sangat mengerikan. Suling mundur ke belakang di bawah pengaruh roh misterius yang mengerikan ini. Dia tampak sangat serius dan menatap iblis gunung hitam tua itu dengan dingin. Sentuhan darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Iblis tua Montenegro itu memiliki sedikit gerakan. Bagaimanapun, dia adalah prajurit 5 lapis di wilayah Tianwu, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Suling. Suling hanya 9 puncak di wilayah Yuanwu, jadi dia tidak dapat dibandingkan dengan iblis tua Montenegro. Pada saat ini, melihat Suling menahan telapak tangan, iblis tua Montenegro mengerutkan kening dan menatap Suling dengan warna yang lebih bermartabat. Dengan kekuatan 9 puncak alam seni bela diri Yuan, kau dapat menahan telapak tanganku setelah mengeluarkan formula bintang iblis. Kau benar-benar luar biasa. Sepertinya sebelum itu, kau seharusnya telah berlatih banyak keterampilan tingkat tinggi. Jika tidak, kau tidak akan bisa menjadi lawanku, kata iblis tua gunung hitam itu. Haha, Suling tersenyum tipis. Analisis iblis tua gunung hitam itu benar-benar tepat. Jika Suling tidak berlatih formula penciptaan dan bintang dan berhasil keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno, aku khawatir telapak tangan tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Bagaimanapun, jarak antara Yuanwu dan Tianwu seperti jurang. Baru saja, Suling hanya terluka dan berdarah karena gempa bumi, dan tubuhnya tidak terpengaruh secara serius. Benar, iblis tua gunung hitam itu mengerutkan kening. Senyum Suling membuktikan bahwa dia benar. Ada beberapa keterampilan yang tidak diketahui pada Su Ling. Memikirkan hal ini, iblis tua gunung hitam itu menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Keterampilan itu pasti langka. Dia akan memutuskan, serahkan keterampilanmu, aku bisa melupakan masa lalu dan membiarkanmu hidup-hidup. Kata iblis tua gunung hitam itu. Apakah kamu pikir aku percaya? Baru saja,
Kamu mengatakan untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Kamu sekarang berbeda. Kamu ingin membunuhnya. Suling menggelengkan kepalanya, menatap wanita yang baru saja ditendangnya dan berkata. Wanita itu, yang ditendang oleh Suling, masih marah, tetapi dia tahu bahwa jika bukan karena Suling tadi, dia akan terbunuh. Bagaimanapun, dia sekarang terikat dengan segel misterius, dan seluruh orang itu tidak dapat menunjukkan ki misterius sama sekali, seperti orang biasa. Nak, selama kamu bisa membawaku keluar dari sini hidup-hidup, aku berjanji padamu kemakmuran di masa depan. Wanita itu berkata kepada Suling, atau selama kamu bisa membantuku melepaskan segel misterius itu, aku akan mengingat kebaikanmu. Ketika kamu datang ke Kekaisaran Teratai Merah, aku akan membalas kebaikanmu. Segel Taisuan, mendengar ucapan itu, Suling tertegun dan menghapus beberapa garis keraguan di bagian bawah matanya. Pada saat ini, dia menatap wanita itu dengan saksama. Seluruh orang itu sangat penasaran dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, itu benar-benar segel pengikat. Namun, bukankah segel pengikat ini hanya untuk orang-orang dari klan darah? Bisakah kamu mengatakan, pada saat ini, Suling tiba-tiba menyadari bahwa iblis gunung hitam tua di depannya mungkin terkait dengan klan darah. Melihat Suling tidak menolong, wanita cantik itu marah dan berteriak, kalau kau tidak menolongku, aku akan membuatmu terlihat baik saat aku kembali ke kerajaan Teratai Merah. Petik 2. Petik 2. Mendengar teriakan wanita itu 3 atau 4 kali, Suling merasa sangat tidak berdaya. Nima, wanita ini benar-benar bodoh. Jika Suling tidak mau menolongnya, bisakah dia pergi dari sini hidup-hidup? Kau tahu, mereka dikelilingi oleh orang-orang dari Gunung Heifeng. Hidup dan mati mereka tidak pasti. Namun wanita itu berani bersikap begitu sombong dan bahkan bodoh. Jika kau berani bicara omong kosong di sini lagi, bahkan jika iblis gunung hitam tua itu tidak membunuhmu, aku akan membunuhmu. Mata Suling membeku dan menyeka beberapa warna dingin dan ganas di fundus matanya. Wanita itu langsung terlihat dingin dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia sekarang dilarang oleh segel misterius dan tidak dapat menggunakan ki misterius. Jika Suling ingin membunuhnya, itu sangat mudah. Jauh lebih tenang, Suling tersenyum dan harus mengatakan bahwa kata-kata wanita itu benar-benar banyak dan bertele-tele. Hehe, kematian akan datang. Apakah kamu masih punya waktu? Pada saat ini, iblis tua gunung hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu mati untukku. Ketika kata-kata itu jatuh, iblis tua gunung hitam itu tiba-tiba menundukkan matanya, dan ki gelapnya meledak lagi. Setidaknya dia adalah seorang prajurit 5 lapis di alam Tianwu, dan dia yakin bahwa dia tidak akan pernah kalah dari Suling. Pada saat ini, dia berubah menjadi bayangan dan membunuh Suling secara langsung. Suling mengerutkan kening, tampak sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, datanglah untuk berperang. Suling menghunus pedangnya, dan ki pedang di permukaan tubuhnya langsung berubah menjadi ki pedang. Secara virtual, potensi pedang mengembun di sekujur tubuhnya, yang sangat tajam. Suling mengepalkan pedang Tianhuang di tangan kanannya, menusuknya dengan pedang panjang dan berteriak, semua pedang milik sekte. Untuk sesaat, kekuatan pedang yang sombong mengembun di depannya. Pedang panjang di tangannya terputus, dan kekuatan pedang yang mengerikan jatuh mengikuti tren, membentuk kekuatan dingin hutan, yang sangat luas, dan langsung memotong iblis tua Montenegro. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, tidak mudah bagiku untuk menghancurkanmu, seorang seniman bela diri dari 9 puncak seni bela diri Yuan. Mata iblis tua gunung hitam itu sangat suram. Kekuatan pedang yang dipotong oleh Suling memang sangat mendominasi dan dingin, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Namun, iblis tua gunung hitam itu, bagaimanapun juga, adalah 5 seni bela diri di wilayah Tianwu. Bahkan jika Suling kuat, dia tidak boleh takut. Hancurkan untukku. Iblis tua gunung hitam itu berteriak keras, dan ki gelapnya meledak. Dia menangkap kekosongan tangan kanannya, dan cahaya bintang hitam terpancar keluar dengan liar dari telapak tangannya. Momentumnya dahsyat dan menekan pedang yang dipotong oleh Suling, boom. Setelah suara keras, Suling mundur. Iblis tua gunung hitam itu benar-benar sombong. Jurus bintang iblis adalah jurus tingkat surga. Jika bukan karena kembalinya 10.000 pedang, itu adalah jurus tertinggi. Aku khawatir Suling akan langsung terbunuh saat itu juga. Bagaimanapun,
Jurus Tianji terlalu kuat dan langka. Suling memuntahkan darah di mulutnya yang terkejut, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia menatap iblis tua gunung hitam itu dengan dingin. Seluruh orang itu langsung menyerbu keluar, dan menusuk iblis tua gunung hitam itu dengan pedang panjang di tangannya. Iblis tua gunung hitam itu mendengus dingin dan berteriak, "Ayo, matilah untukku." Ketika kata-kata itu jatuh, iblis tua gunung hitam itu membalikkan tangan kanannya, dan bintang hitam muncul, yang sangat kuat. Suling tidak takut dan menggunakan jurus 9 pedang surgawi yang misterius untuk membunuh gurun gelap itu. Setelah beberapa saat, ki pedang mengembun di pedang gurun surgawi. Ki pedang itu memancarkan ujung tajam yang tidak dapat dilihat orang, dan langsung memotong iblis tua Montenegro itu. Iblis tua gunung hitam itu tampak berwibawa. Suling jelas hanya seniman bela diri dari 9 puncak seni bela diri Yuan, tetapi saat ini, kekuatan Suling jauh melampaui seni bela diri Yuan, dan bahkan melampaui seni bela diri sejati tingkat tinggi. Kalau tidak, kekuatan formula bintang iblisnya benar-benar cukup untuk membunuh Suling. Tetapi sekarang, Suling tidak mati, dan tampaknya Suling hanya terluka, dan itu tidak masalah. Pasti ada harta karun di dalam bocah ini. Setan tua gunung hitam berkata dengan suara yang dalam. Memikirkan hal ini, iblis tua gunung hitam meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kecemerlangan hitam melonjak. Dia langsung menghancurkan pedang Ki. Matanya tenggelam dan meraih telapak tangannya ke arah Suling. 5 seni bela diri di wilayah Tianwu benar-benar kuat. Suling telah mengalami kemunduran. Dia memang bukan lawan dari iblis tua Montenegro, tetapi saat ini, untuk menunda terobosan kucing hitam, Suling hanya bisa bertarung dengan paksa. Suling berteriak, dan pedang Tianhuang di tangannya meledak dengan liar. Dia memotong pedang panjang itu secara horizontal dan menebasnya dengan keras ke arah telapak tangan iblis tua gunung hitam itu. Dengan suara keras, tangan kanan iblis tua gunung hitam itu terasa sakit dan segera menariknya kembali. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, menatap pedang di tangan Suling, dan berkata dengan suara yang mengembun, "Haha, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu tadi. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki Wang Jibao. Sungguh luar biasa. Kekaisaran Lanxing hanyalah tempat kecil, dan seseorang dapat memiliki Wang Jibao. Niscaya, jika tidak diperhatikan dengan seksama, iblis tua Montenegro itu tidak melihat bahwa pedang Tianhuang di tangan Suling memang merupakan harta karun Wang Jie, yang sangat luar biasa. Setelah memastikan bahwa pedang di tangan Suling adalah senjata Wang Jibao, iblis tua gunung hitam itu pun semakin siap untuk bergerak. Lagi pula, senjata Wang Jibao sangat langka sehingga memerlukan berkah pola susunan. Namun, tidak ada ahli pola susunan di Kekaisaran Lanxing. Hehe, kamu juga luar biasa. Kamu telah belajar mengikat suangin. Suling langsung mencibir, menatap dingin ke arah iblis tua gunung hitam itu dan berkata dengan suara yang mengembun, "Keluarkan caramu yang sebenarnya. Kamu tahu cara mengikat suangin." Iblis tua gunung hitam itu langsung tercengang, dan matanya berlumuran beberapa benang keraguan. Dia belajar mengikat segel misterius di area terlarang. Metode segel ini sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang tahu cara mengikat segel misterius di seluruh benua bulan pagi dan bahkan area terlantar milik dewa. Tentu saja, Suling mengangguk dan berkata, "Aku tidak hanya tahu segel pengikat, tetapi juga bisa melepaskan segel pengikat." Tidak mungkin, iblis tua gunung hitam itu terkejut. Melepas segel misterius itu, dengan 9 puncak seni bela diri Yuan di depan kita, bagaimana kita bisa melepaskan segel misterius itu? Tidak mungkin. Segera, iblis tua gunung hitam itu menatap pria berjubah merah di sebelahnya dan berbisik, "Anak ini mungkin tahu rahasia daerah terlarang, kalau tidak, dia tidak akan tahu segel pengikat itu, dan tidak mungkin bersumpah bahwa dia bisa melepaskan segel pengikat itu." Setelah mendengar analisis iblis tua gunung hitam itu, pria berjubah merah itu ragu-ragu dan terdiam lama sebelum berkata, "Mari kita buka daerah terlarang di sini secepat mungkin. Kita tidak boleh membiarkan anak ini meninggalkan 100.000 gunung hidup-hidup. Kalau tidak, rahasia tentang daerah terlarang itu mungkin menyebar ke dunia luar." "Bagus." Iblis tua gunung hitam itu mengangguk dan menjawab. Sikap pria berjubah merah itu sangat penting baginya. Jika ingin membuka area terlarang, harus mendapatkan persetujuan dari pria berjubah merah. Sekarang, pria berjubah merah setuju untuk membuka area terlarang sesegera mungkin. Setan tua gunung hitam hanya perlu melepaskannya. Saat berikutnya,
Iblis tua Gunung Hitam menyeka beberapa warna sedih di bagian bawah matanya. Dia meraihnya dengan tangan kanannya dan meraih seorang prajurit di wilayah Zhenwu dari belakang. Prajurit di wilayah Zhenwu sama sekali tidak dikenal. Mengapa iblis Gunung Hitam menangkapnya? Namun, pada saat berikutnya, sebelum prajurit di wilayah Zhenwu bereaksi, iblis tua Gunung Hitam itu langsung menembak dan menamparkan kepala prajurit di wilayah Zhenwu. Dalam waktu singkat, darah menyembur dan memercik ke seluruh area terbuka. Hampir pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang luar biasa, waktu Dayton muncul. Awalnya, pola susunan yang tercetak di area terbuka itu bersinar dengan darah saat ini, dengan panik menyerap darah dari prajurit Zhenwu yang dipenggal. Pola susunan yang awalnya gelap, setelah menyerap darah, berubah menjadi cahaya darah dan menyelimuti area terbuka ini, yang sangat menakutkan. Lebih dari selusin seniman bela diri lainnya di wilayah Zhenwu benar-benar bingung saat ini. Mereka telah mengikuti iblis tua Gunung Hitam selama bertahun-tahun tanpa penghargaan atau kerja keras, tetapi sekarang iblis tua Gunung Hitam benar-benar membunuh salah satu dari mereka secara langsung. Iblis tua Gunung Hitam, mengapa kamu melakukan ini? Saudara-saudara hidup dan mati bersamamu. Apakah begitu cara kamu memperlakukan saudara-saudaramu? Ada seorang prajurit 9 lapis di wilayah Zhenwu. Dia sangat marah, menatap iblis tua Gunung Hitam itu dengan dingin dan berteriak keras. Begitu ucapan ini keluar, praktisi bela diri lain di wilayah Zhenwu berteriak dan berkata dengan keras, "Iblis tua Montenegro, terlalu kejam bagimu untuk melakukan hal seperti ini. Saudara-saudara telah melakukan begitu banyak untukmu. Kau bisa melupakan cinta lama. Mengapa kau harus begitu kejam? Hehe, kejam." Setelah mendengar teriakan para seniman bela diri di wilayah Zhenwu, iblis tua Gunung Hitam itu tidak dapat menahan tawa beberapa kali. Wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas dan mencibir, tidak hanya orang itu yang akan mati, tetapi kalian juga akan mati. Karena kalian ingin membuka area terlarang, kalian harus melakukan pengorbanan darah terlebih dahulu. Mendengar kata, pengorbanan darah, Su Ling tertegun. Segera, dia terbangun. Iblis tua Gunung Hitam itu benar-benar memiliki hubungan tertentu dengan keluarga darah. Setelah mendengar bahwa iblis tua Gunung Hitam itu akan membunuh mereka, semua orang di wilayah Zhenwu membuka mata mereka dan berteriak, "Iblis tua Gunung Hitam, kau tidak boleh mati." Yuluo, mereka yang berada di wilayah Zhenwu bergegas dengan panik menuju iblis tua Gunung Hitam itu. Bagaimanapun, mereka semua sudah mati. Lebih baik melepaskannya. Dihadapkan dengan cara lebih dari selusin seniman bela diri di wilayah Zhenwu, iblis tua Montenegro merasa sangat konyol. Lucu bahwa seniman bela diri di wilayah Zhenwu berani menyerangnya. Tekanan pada iblis tua Gunung Hitam yang disebabkan oleh seniman bela diri Zhenwu ini bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Su Ling. Iblis tua Gunung Hitam itu langsung mengerahkan jurus bintang iblis, menamparkan tangan kiri dan kanannya, lalu mencengkeramnya, lalu beberapa telapak tangan yang ganas dan mendominasi menyerang belasan orang yang merupakan praktisi bela diri sejati setelah, bang-bang, beberapa kali, belasan praktisi bela diri sejati langsung difoto dan diledakkan oleh iblis tua Montenegro. Otot dan tulang mereka langsung patah dan darah berceceran di seluruh tempat kejadian. Pemandangan itu sangat berdarah dan menakutkan. Darah lebih dari selusin prajurit di wilayah Zhenwu semuanya merembes ke area terbuka, dan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya itu menyerap darah dengan gila-gilaan. Secara bertahap, seiring berjalannya waktu, garis-garis susunan mulai berkumpul bersama setelah menyerap cukup banyak darah. Saudara Wang, hati-hati. Pola susunan ini akan dipadatkan menjadi sebuah susunan. Su Ling menatap pola-pola susunan yang terkumpul itu. Wajahnya berubah drastis dan berteriak pada Wang Huan. Mendengar peringatan Su Ling, Wang Huan dengan cepat mundur ke belakang dan mencoba menjauhkan diri dari area terbuka. Tidak diragukan lagi, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya itu sangat aneh sehingga menyerap begitu banyak darah dan kemudian berevolusi menjadi sebuah susunan. Susunan ini benar-benar ganas. Su Ling mengerutkan kening, dan wajahnya sangat bermartabat. Ketika dia pertama kali datang ke area terbuka ini, Su Ling melihat pola-pola susunan di sini. Segera setelahnya, dia menyadari bahwa pola susunan ini ada hubungannya dengan susunan, tetapi dia tidak mengerti cara mengaktifkan susunan ini. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa untuk mengaktifkan susunan ini, dia harus mengambil darah sebagai pengorbanan, dan kemudian pola susunan dapat mengembun dan secara bertahap berevolusi menjadi susunan.
Pola susunan ini jelas merupakan susunan pembunuh yang besar. Jika tidak, darah tidak akan digunakan sebagai pengorbanan. Setelah memikirkan ini, Su Ling dengan cepat mundur ke belakang. Pada saat ini, susunan telah mengembun, dan mulut darah yang mengerikan muncul di langit yang gelap. Mulut berdarah itu muncul dari udara tipis dan lebarnya lebih dari 10 meter. Mulut itu tetap diam di udara seperti pusaran di lautan. Namun, pada detik berikutnya, mulut berdarah itu mengeluarkan isapan yang mengerikan. Pertama, mayat-mayat orang-orang di wilayah Zhenwu langsung diserap ke dalamnya. Setelah itu, dia menghisap semua bunga, pohon, dan batu-batu yang tidak teratur di sekitarnya. Su Ling merasa bahwa isapan yang mengerikan itu masih meningkat. Dia memaksa untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan isapan itu. Seluruh orang itu langsung tersedot oleh mulut darah. Wang Huan, seperti Su Ling, tidak dapat melepaskan diri dari hisapan dan dihisap paksa oleh mulut berdarah itu. Setan tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah itu menyeringai dan juga terhisap ke dalam darah mereka. Sedangkan wanita dari Kekaisaran Teratai Merah, wajahnya bahkan lebih tertekan dan ditelan oleh darah. Su Ling terhisap ke dalam mulut darah. Seluruh orang itu dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya dan mencoba mencari tahu apa yang ada di dalam mulut darah itu dengan persepsinya. Namun, yang mengejutkan Su Ling adalah bahwa di mulut darah ini, seperti dunia lain, persepsinya sama sekali tidak berpengaruh. Saat ini, Su Ling tidak dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Dia berjalan ke dalam kehampaan seperti orang buta, tetapi Su Ling tahu bahwa dia masih berada di mulut darah. Dia harus menyingkirkan semua ini sesegera mungkin dan pergi dari mulut darah. Ketika Su Ling memikirkan masalah-masalah ini, dia hanya mendengar suara dentuman keras. Tubuh-tubuh mereka yang telah terhisap ke dalam darah jatuh langsung ke tanah. Su Ling terbangun dengan kaget ketika dia mendengar suara itu. Dia tahu bahwa mulut darah itu bukanlah lubang tanpa dasar, tetapi ruang lain. Pada saat berikutnya, Su Ling juga jatuh ke tanah. Untungnya, dia sudah siap dan tidak jatuh. Wang Huan mengikuti Su Ling dan datang ke sini. Su Ling, di mana tempat ini? Wang Huan sangat bingung. Mereka ditelan oleh darah yang berevolusi dari susunan itu. Mereka mengikuti dari dekat dan datang ke sini tanpa alasan yang jelas. Apa yang terjadi terlalu aneh. Aku tidak yakin. Su Ling menggelengkan kepalanya dan menerangi sekelilingnya dengan Xuan Qi sebagai api. Pada saat ini, penglihatan Su Ling nyaris tidak melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan bantuan cahaya. Namun, segala sesuatu di sekitarnya mengejutkan Su Ling. Tulang-tulang yang memutih, tulang-tulang putih. Semua tulang putih dalam pandangan itu tampak membentuk gunung tulang. Semua tulang putih itu bertumpuk menjadi satu, yang sangat menakutkan. Su Ling menatap salah satu kerangka itu dan mengamati dengan saksama untuk waktu yang lama. Dia melihat tombak Fang Tian yang berkarat di sebelah kerangka itu. Pada saat yang hampir bersamaan, Wang Huan juga melihat kepala kerangka dan tombak Fang Tian yang dicat. Dia terkejut. Dia berkata dengan suara tenang, "Aku pernah melihat tombak Fang Tian yang dicat ini di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa itu adalah senjata Kaisar Ular, beratnya mencapai 1000 kilogram. Kaisar Ular adalah seorang prajurit dengan 9 puncak di wilayah Tianwu. Kekuatannya kuat. Bagaimana senjatanya bisa muncul di sini?" Raja Ular. Su Ling belum pernah mendengar gelar ini, tetapi karena ia dapat disebut sebagai Kaisar satu partai, ia setidaknya harus memiliki kekuatan 9 puncak alam Tianwu, atau mencapai alam Tianxiang. Bagaimanapun, Gunung Siwanda terletak di persimpangan Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian. Meskipun Kekaisaran Lanxing dan Kekaisaran Honglian tidak besar, mereka juga merupakan sebuah kekaisaran. Mereka memiliki banyak seni bela diri. Mereka yang mencapai wilayah Tianxiang pasti dapat disebut kuat. Bahkan di negara-negara kuno yang besar itu, seni bela diri di wilayah Tianxiang jelas tidak lemah. Su Ling, kamu belum pernah ke Gunung Heifeng sebelumnya. Ketika ayahku menjadi jenderal di dinasti Ming, dia memberitahuku bahwa ada beberapa orang yang sangat kuat yang dapat disebut kaisar di antara 100.000 gunung. Di antara mereka, ada Kaisar Ular yang menggunakan tombak Fang Tian yang dicat, Kaisar Yan yang menggunakan keterampilan atribut api, dan beberapa kaisar lainnya. Kekuatan mereka sangat bagus, tetapi mereka yang dapat disebut kaisar adalah yang terlemah. Pasti ada dunia seni bela diri. Wang Huan tampak sangat bermartabat. Saat itu, dia menatap tulang putih dan tombak Fang Tianhua yang berkarat di dekatnya.
Seluruh orang itu terkejut. Kaisar dengan pangkat Kaisar Ular Besar benar-benar mati di sini. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana Kaisar Ular muncul di sini? Su Ling dan Wang Huan datang ke sini terutama karena Iblis Tua Montenegro memulai susunan dan menelan mereka. Mengapa Kaisar Ular datang ke sini? Apakah itu? Tiba-tiba, Wang Huan memiliki firasat buruk di hatinya. Benar saja, pada saat berikutnya, suara dingin tiba-tiba datang. Aku hanya mendengar suara itu berkata, "Haha, tamu lain telah datang ke sini." Hah, Su Ling mengerutkan kening. Dengan cahaya itu, dia melihat ke depan dan melihat bahwa ada sebuah istana tidak jauh di depan, tingginya lebih dari 30 meter. Istana itu megah dan luar biasa. Apakah suara itu berasal dari istana ini? Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Seharusnya begitu. Istana itu pasti luar biasa jika ada di sini. Selain itu, lihatlah tulang-tulang putih di dekatnya. Tampaknya banyak seniman bela diri telah meninggal di sini. Wang Huan berkata, bukankah iblis tua Gunung Hitam, pria berjubah merah dan seni bela diri di alam seni bela diri semuanya datang ke sini? Kemana mereka pergi? Su Lingning berkata, aku tidak tahu. Wang Huan menggelengkan kepalanya. Mereka tersedot oleh darah. Mereka bahkan tidak tahu di mana darah itu berada. Bagaimana mereka bisa tahu kemana yang lainnya pergi? Ayo pergi ke istana dan cari tahu mengapa ada begitu banyak tulang putih di sini. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, kucing hitam itu masih berada di dalam ring, menyerap Suanjing dengan gila-gilaan, dan terus-menerus memahami metode tak terkalahkan yang belum selesai yang terekam di pelat tembaga yang pecah. Tidak diragukan lagi, kucing hitam itu tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian dan membantu Su Ling menganalisis di mana ia berada. Namun, Su Ling tidak berani mengganggu kucing hitam itu dengan mudah. Sekarang ia hanya bisa berharap kucing hitam itu dapat menerobos dengan cepat dan membantunya mundur. Karena di sini benar-benar terlalu jahat, bahkan beberapa orang pun malu-malu. Melihat tulang-tulang putih di tanah, aku tahu pasti tidak mudah untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Hei, kamu harus menerobos dengan cepat dan memahami metode tak terkalahkan yang belum selesai dengan cepat. Kalau tidak, apakah kamu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup adalah masalah besar. Su Ling tersenyum tak berdaya. Kemudian dia berjalan menuju istana yang tinggi, dan Wang Huan mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka menginjak tulang putih dan sampai di depan istana. Istana itu, yang megah dan mewah, tingginya lebih dari 30 meter. Suasana hikmat dan bermartabat memenuhi istana untuk waktu yang lama, yang membuat orang-orang tanpa sadar mengencangkan tubuh mereka dan tidak berani meremehkannya. Su Ling berdiri di depan istana. Saat ini, dia sangat kecil. Dia mengerutkan kening. Ketika dia ingin mendorong gerbang istana, dia hanya mendengar suara berdecit. Gerbang, yang tingginya beberapa meter, terbuka sendiri. Su Ling tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Pada saat ini, hanya suara suram keluar dari istana lagi dan berkata, karena kalian berdua ada di sini, masuklah. Hehe, aku sangat misterius. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani masuk? Su Ling mengerutkan kening, mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dia melangkah menuju istana. Wang Huan menjaga kewaspadaan tinggi dan tidak berani terganggu. Dia mengikuti Su Ling ke dalam istana. Di dalam istana, karpet merah yang panjangnya puluhan meter itu terhampar di tanah. Su Ling melangkah di atas karpet merah itu. Tak lama kemudian, ia sampai di tengah istana. Di dalam istana, ada beberapa meja, di atasnya terdapat anggur, sayur-sayuran, dan daging, yang jelas-jelas sedang menunggu kedatangan tamu. Di tengah istana, juga ada kursi naga, berwarna emas. Di kursi naga itu, seorang pria berjubah naga emas sedang duduk saat ini. Pria itu tampan, dengan alis pedang dan bintang-bintang. Ketika ia melihat Su Ling datang ke istana, ia tak dapat menahan tawa dan berkata, duduklah. Su Ling tampak sangat serius dan berkata, siapa gerangan yang mulia? Kenapa Anda ada di sini? Duduklah dulu, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini perlahan. Pria itu tersenyum, dan ada kesan serius dalam perilakunya. Bagus. Menurut pria itu, Su Ling menemukan meja dan langsung duduk. Wang Huan melakukan hal yang sama dan duduk di sebelah Su Ling. Aku sudah duduk. Bisakah aku bicara sekarang? Kata Su Lingning. Belum. Masih ada tamu yang belum datang. Ketika semua orang datang, aku akan menjelaskannya kepadamu.
Pria itu terkekeh. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling tercengang. Apakah ada tamu? Tidak diragukan lagi bahwa satu-satunya orang yang tersedot darah di sini adalah iblis tua Gunung Hitam, orang berjubah merah dan para seniman bela diri di wilayah Tianwu. Para tamu di depan mulut pria itu pasti merujuk pada orang-orang itu. Benar saja, seperti yang diharapkan Su Ling, beberapa saat kemudian, iblis tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah datang ke istana bersama para seniman bela diri di wilayah Tianwu. Haha, ini dia. Pria itu menatap iblis tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah itu untuk waktu yang lama, seperti seorang kenalan lama, dan berkata sambil tersenyum, kupikir kau tidak berniat untuk kembali setelah kau pergi. Yan Huang, kau bercanda. Iblis tua Gunung Hitam itu langsung memanggil nama pria itu dan berbisik, kami hanya untuk membantumu menemukan lebih banyak seniman bela diri dan membantumu. Namun, kelompok praktisi seni bela diri sejati sebelumnya terlalu lemah. Mereka menyerap esensi darah mereka, yang tidak cukup bagiku untuk membuat terobosan lebih lanjut. Pria yang disebut Kaisar Peradangan itu berkata langsung. Pada saat ini, Wang Huan, yang tinggal di sebelah Su Ling, benar-benar tercengang. Kaisar yang terbakar, pria tampan di hadapanku adalah Kaisar Peradangan. Kau tahu, sejak beberapa dekade yang lalu, Yan Huang adalah seorang pria tua. Tetapi sekarang, Kaisar Yan tidak hanya tidak bertambah tua, tetapi juga bersinar kembali dan menjadi lebih muda, yang luar biasa. Wang Huan menatap Yan Huang dengan mata besar. Gerakan ini terlihat oleh Yan Huang. Kaisar yang terbakar itu menatap Wang Huan dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu kenal Kaisar? Yan Huang yang terkenal itu tentu saja sudah pernah terdengar. Wang Huanshan berkata dengan suara yang dalam, aku hanya ingin tahu. Bagaimana kamu bisa menyegarkan diri? Haha, aku tidak menyangka Kaisar menghilang begitu lama, tetapi masih ada orang yang mengingatnya. Pria tampan itu tidak dapat menahan tawa dan berkata langsung, duduklah dan minum. Mendengar ucapan itu, Wang Huan mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Tetapi dia minum segelas anggur sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar. Kaisar juga minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, semuanya, minum. Bersama, setan tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah semua mengangkat gelas mereka dan minum secangkir dengan cepat sesuai dengan kata-kata Kaisar Yan. Tetapi mereka yang datang ke sini bersama setan tua Gunung Hitam dan pria berjubah merah tercengang dan tidak mengikuti kata-kata Kaisar. Salah satu dari 6 pejuang di wilayah Tianwu langsung berdiri dan bertanya, setan tua, mengapa kamu membawa kami ke sini? Lagi pula, bukankah Kaisar Yan sudah mati? Seketika, seniman bela diri Tianwu menatap pria tampan itu dan berkata dengan suara keras, siapa kamu? Yan Huang jelas sudah mati. Hehe, Kaisar tidak hanya tidak mati, tetapi juga diremajakan. Pria tampan itu tidak bisa menahan cibiran. Kemudian dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Kaisar memintamu minum, kamu tidak minum, itu menolak Kaisar, itu mati. Yu Luo, dengan ki gelap yang mendominasi, langsung menyelimuti prajurit lapis 6 di alam Tianwu, diikuti oleh prajurit lapis 6 di alam Tianwu, jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak, atau bahkan menggunakan ki gelap. Ikat Suanyin, sekilas, Su Ling melihat bahwa prajurit lapis 6 di alam Tianwu, seperti wanita dari Kekaisaran Honglian, terikat dengan segel misterius. Selama seorang prajurit mendapatkan cetakan telapak tangan seperti ini, dia tidak dapat menggunakan Suanqi, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Seniman bela diri dengan 6 tingkat seni bela diri surgawi berjuang dengan panik di tanah, tetapi dia masih tidak dapat menggunakan Suanqi. Kemudian, detik berikutnya, saya melihat darah merembes dari tubuh 6 prajurit berat di wilayah Tianwu, yang sangat menakutkan. Dan darah itu, semuanya berkumpul bersama, mengalir menuju pria tampan itu. Mata pria tampan itu sedikit tertutup, menyerap darah, dan seluruh pria itu menunjukkan ekspresi senang. Esensi dan darah orang-orang di Tianwu memang jauh lebih baik daripada orang-orang di Zhenwu. Pria tampan itu berkata langsung. Setelah menyerap esensi darah dari 6 prajurit berat di wilayah Tianwu, 6 prajurit berat di wilayah Tianwu segera menjadi mayat, yang mengerikan. Beberapa seniman bela diri Tianwu lainnya menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Tubuh mereka gemetar dan hati mereka takut, hehe, seperti yang kukatakan, Kaisar adalah Kaisar Peradangan. Aku memintamu minum untuk mengantarmu pergi.
Karena kau tidak tahu terima kasih, kau mati saja. Pria tampan itu, setelah menyerap esensi darah, menjadi lebih tampan. Dia menatap seniman bela diri lain di wilayah Tianwu dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, hal yang sama terjadi pada seniman bela diri di wilayah Tianwu itu. Setelah mengikat segel Suanyin, para seniman bela diri di wilayah Tianwu itu berjuang, tetapi mereka tidak berguna. Darah di tubuh mereka mengalir deras sampai mereka mati. Su Ling menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Sekarang dia mengerti mengapa Yan Huang yang sangat tua tidak menjadi tua karena dia menyerap esensi darah seniman bela diri itu. Tapi bukankah ini cara klan darah? Saat ini, Su Ling gemetar dan menatap Kaisar dengan dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, metode menyerap esensi darah ini. Di mana Kaisar mempelajarinya? Hehe, ini rahasia. Kaisar tersenyum beberapa kali dan berkata samar, jika kau bisa, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Lagi pula, tidak banyak orang sepertimu. Sayangnya, aku akan menerobos lingkungan Yin yang di Real Madrid dan membutuhkan lebih banyak esensi darah. Sebaiknya kau tetap patuh. Seketika, Kaisar menatap iblis tua gunung hitam dan pria berjubah merah dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua melakukan pekerjaan dengan baik. Kaisar memberimu hadiah. Terima kasih, Kaisar Yan. Iblis tua gunung hitam dan orang-orang berjubah merah sangat senang. Kaisar Yan telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika kau bisa mendapatkan satu atau dua, kau dapat meningkatkan kekuatanmu. Sama-sama, berkat kalian berdua, Kaisar dapat mencapai prestasi seperti hari ini. Kaisar Yan tersenyum. Kemudian tatapannya tiba-tiba menjadi dingin dan langsung mengenai dua telapak tangan, yang jatuh di tubuh iblis tua gunung hitam dan pria berjubah merah. Untuk memuji kalian berdua, Kaisar akan mengizinkan kalian berdua menjadi korban bagi Kaisar. Kaisar Yan tersenyum tipis dan berkata, ketika Kaisar menerobos lingkungan Yin Yang, dia dapat menekan dunia luar, menyerap lebih banyak esensi darah, lebih meningkatkan kekuatannya, dan mungkin menjadi orang pertama dalam sejarah. Pada saat itu, kalian berdua akan mengikuti Kaisar dan mencapai ambisi besar. Kau, setan tua gunung hitam dan pria berjubah merah menatap marah pada Kaisar Yan yang tampan dan berkata dengan suara kental, Kaisar Yan sialan, kau akan dihukum oleh surga. Haha, jika Kaisar mencapai ambisinya, bagaimana jika dia dihukum oleh surga? Akankah Tianlei dapat membunuh Kaisar pada saat itu? Yan Huang yang tampan itu tidak dapat menahan tawa. Pada saat ini, iblis tua gunung hitam dan darah dalam tubuh manusia berjubah merah mulai mengalir deras ke dalam tubuh Yan Huang. Bajingan sialan, kau harus mati. Iblis tua gunung hitam itu tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yan akan membunuh seekor keledai. Ia membantu Kaisar Yan menarik begitu banyak seniman bela diri untuk membantu Kaisar Yan menyelesaikan pengorbanan darah. Kupikir Kaisar Yan akan membantunya meningkatkan kekuatannya, tetapi tanpa diduga, Kaisar Yan membawanya sebagai pengorbanan. Haha, Yan Huang tersenyum tipis. Ia menyerap esensi darah itu, dan kekuatannya berangsur-angsur meningkat. Ia awalnya adalah seniman bela diri dari 9 puncak alam surgawi. Saat ini, ia hanya selangkah lagi dari alam Yin Yang dan hendak menerobos. Sesaat kemudian, semua esensi darah iblis tua gunung hitam dan pria berjubah merah diserap oleh Kaisar Yan. Iblis tua gunung hitam dan pria berjubah merah semuanya telah menjadi mumi, yang sangat menakutkan. Kaisar Yan, dengan kulit kemerahan dan kekuatan yang lebih kuat, masih gagal menembus lingkungan Yin Yang, hanya satu hambatan. Bagaimanapun, ada celah besar antara surga dan Yin dan Yang. Untungnya, kalian berdua masih tersisa. Selama kalian dapat menyerap semua esensi darah kalian, sangat mudah bagi Kaisar untuk menembus lingkungan Yin Yang. Kaisar yang terbakar tersenyum pada Su Ling dan Wang Huan dan berkata, pengorbanan darah pada awalnya diciptakan oleh leluhur iblis darah. Itu adalah keterampilan klan darah. Dari mana kalian berasal? Su Ling mengerutkan kening dan berkata langsung. Hah, mendengar pidato itu, Kaisar yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara kental, sepertinya kalian tahu klan darah. Ya, aku pernah membunuh klan darah sebelumnya. Su Ling berkata dengan dingin. Haha, aku sama sepertimu. Ini adalah area terlarang, tetapi disegel oleh formasiku dan tidak dapat dilihat oleh dunia luar. Hanya darah yang dikumpulkan oleh formasi itu yang dapat masuk ke sini. Sebelumnya,
orang-orang dari klan darah datang ke sini dan dibunuh olehku. Aku belajar metode pengorbanan darah darinya. Kaisar tertawa dan berkata, jika tidak, bagaimana aku bisa menjadi begitu kuat? Begitu, Suling segera mengangguk dan mengerti bahwa tidak heran Kaisar Yan akan mengetahui keterampilan klan darah. Ternyata Kaisar Yan mendapatkannya karena dia memburu orang dari klan darah. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang, bisakah kamu menjadi pengorbanan? Yan Huang berkata dengan lemah. Tidak, Suling menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, aku belum menikahi menantu perempuanku, aku tidak ingin mati terlalu dini untuk saat ini. Terserah kamu. Kaisar Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental, lihat, sebelum mereka mati, mereka tidak ingin mati sepertimu, tetapi mereka tetap tidak bisa menahan diri dan dibunuh olehku. Aku berbeda dari mereka. Suling tersenyum. Oh, benarkah? Sudut mulut Yan Huang sedikit terangkat, menyeringai dan berkata, ayo. Ayo kita lakukan. Coba kulihat, apa bedanya kau dengan orang-orang itu? Bahasanya jatuh, dan Kaisar Yan langsung memegang tangannya. Ada jejak telapak tangan di antara telapak tangannya. Dengan raungan, dia langsung memukul Suling. Mata Suling tenggelam dan langsung mengeluarkan pedang Tian Huang untuk menahan jejak telapak tangan itu. Jejak telapak tangan itu mengenai pedang Tian Huang dan mengikutinya dari dekat. Mendengar ledakan keras, Suling terhantam beberapa meter jauhnya oleh jejak telapak tangan itu dan jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan tulang dadanya hampir patah. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya dan menjadi pucat. Kupikir kau benar-benar berbeda dari mereka. Sekarang tampaknya itu hanya kata-kata. Yan Huang mencibir. Melihat mata Suling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit lebih ironis dan merasa sangat konyol. Suling ditampar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Jika dia tidak melangkah keluar dari jalan iblis batas kuno dan mengeraskan kekuatan fisiknya hingga ekstrim, saya khawatir dia mungkin telah terbunuh secara langsung sekarang. Namun meskipun demikian, tulang dada Suling retak dan darahnya mengalir di dadanya. Itu sangat tidak nyaman. Matanya berlumuran darah. Dia menatap Yan Huang dan mencibir, hehe, orang kuat di puncak negara langit tidak dapat membunuhku dengan satu pukulan. Bukankah aku bangga? Mendengar ini, Yan Huang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bahwa dia jauh lebih tinggi dari Suling. Masuk akal untuk meledakkan semut pengganggu setingkat Suling. Namun sekarang, di bawah telapak tangannya, Suling tidak mati. Meskipun dia terluka parah, tampaknya itu tidak cukup untuk menimbulkan ancaman kematian bagi Suling. Ini benar-benar aneh. Yan Huangning berkata, tetapi segera, dia tersenyum dan berkata, namun, pada akhirnya, tidak ada perubahan besar. Bagaimanapun, kamu akan mati. Setelah mengatakan ini, mata Yan Huang tiba-tiba dingin dan menamparkan Suling lagi. Wang Huan menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan Suling terbunuh. Dia membuat gerakan langsung dan ingin membantu Suling menahan pukulan ini. Kaisar Yan menjatuhkan telapak tangannya dan memukul Wang Huan langsung ke tubuhnya. Kemudian dia melihat Wang Huan memuntahkan darah dari mulutnya dan seluruh orang itu terbang terbalik. Wang Huan jatuh dengan keras ke tanah. Saat itu, dia merasakan sakit yang membakar di dadanya. Rasanya seperti hancur berkeping-keping, ki gelap di sekujur tubuhnya tertahan dan tidak dapat digunakan sama sekali. Apakah ini segel Suan? Wang Huan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, ki misterius di tubuhku benar-benar tidak dapat digunakan. Saudara Wang, apakah kamu baik-baik saja? Suling tampak sangat berwibawa. Dia tidak menyangka Wang Huan benar-benar mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat itu, Wang Huan jatuh ke tanah dengan napas yang lemah. Dia khawatir. Tidak ada. Wang Huan terluka parah. Dia memuntahkan darah dan berkata, aku tidak bisa mati. Hehe, aku sekarat. Aku masih ingin mengkhawatirkan orang lain. Kaisar mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan membunuhmu. Aku akan memperbaiki esensi darah di tubuhmu. Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar yang terbakar segera datang ke Suling, menamparkan langsung ke Tian Linggai Suling dan menepuknya dengan keras. Namun, pada saat ini, Suling tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menepuknya dengan telapak tangan yang sama, dan meledakkannya ke arah telapak tangan Kaisar. Hampir pada saat yang sama,
Suling mengeluarkan pedang Tianhuang dengan tangan kirinya dan menusukkannya ke jantung kaisar. Jejak telapak tangan Suling muncul dengan cepat dan sangat kuat. Ia menghantam telapak tangan Yan Huang dengan keras. Mati. Tatapan mata Kaisar Yan tampak tajam. Prajurit yang hanya berada di puncak ke-9 Yuan Wu berani menghadapinya. Bukankah ini kematian? Jejak telapak tangan Yan Huang tertembak dengan keras. Dengarkan saja suara keras. Jejak telapak tangan Suling dan jejak telapak tangan Yan Huang meraung bersamaan, dan ki misterius mengalir deras di sekitarnya. Namun, pada saat inilah pedang panjang yang tajam langsung menusuk dada Kaisar, dan darah berceceran di mana-mana. Suling dipengaruhi oleh Xuan Qi Yuwei. Ia terpental mundur, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Baru saja, Yan Huang, yang tenang dan tak tertandingi, terkejut. Ia tampak tidak percaya. Ia menatap Suling dan tanpa sadar melihat lubang darah di dadanya. Matanya penuh dengan kengerian. Telapak tangan itu cukup jelas untuk menjadi kuat, tetapi gagal membunuh Suling dan langsung diblokir oleh Suling. Terlebih lagi, Suling melukainya dengan pedang. Itu tidak mungkin. Kau tahu, Yan Huang adalah seniman bela diri dari 9 puncak alam surgawi. Dia adalah seniman bela diri terbaik yang hanya melangkah ke alam yin yang. Sangat mudah untuk membunuh semut pengganggu seperti Suling. Namun kali ini, dia tidak membunuh Suling dan ditikam. Jika dia tidak cukup beruntung untuk meninggalkan tubuhnya, pedang tadi mungkin telah membunuhnya. Hehe, seperti yang kukatakan, aku berbeda dari seniman bela diri lainnya. Jika aku ingin mundur, kau tidak bisa menahanku sama sekali. Suling tersenyum beberapa kali, meludahkan darah di mulutnya dan berkata dengan lemah. Sebenarnya, pada saat itu, jika kucing hitam itu tidak bangun tepat waktu dan menyuntikkan kekuatannya sendiri ke Suling, tamparan itu benar-benar akan membunuh Suling. Terlebih lagi, jika bukan karena bantuan kucing hitam itu, bagaimana mungkin Suling menusukkan pedang ke tubuh Kaisar? Bagaimanapun, Yan Huang adalah seorang prajurit di puncak 9 puncak di langit. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Mengandalkan kekuatan fisiknya saja, Suling tidak dapat bersaing. Xiao Hei, apa kabar? Suling bertanya kepada kucing hitam itu dengan pikirannya. Aku telah menyerap semua Xuanjing, dan kultivasi alam telah ditingkatkan ke 5 tingkat alam Tianwu. Selain itu, metode tak terkalahkan yang tidak lengkap di pelat tembaga yang rusak itu memang metode tak terkalahkan yang sama dengan formula sihir, yang memiliki kekuatan tak terbatas. Sekarang aku telah mengembangkan formula sihir ke alam kedua, dan dapat bertarung dengan seniman bela diri dari alam Tianxiang di alam rendah. Kucing hitam itu sangat gembira dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah mendengar apa yang dikatakan kucing hitam itu, Suling segera menunjukkan ekspresi berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi Kaisar Yan adalah seorang prajurit tingkat tinggi di alam tanda surga, dan kekuatannya mendekati alam yin yang. Meskipun dia menusuknya dengan pedang saat dia tidak siap, bahkan jika dia menusuknya dengan pedang di levelnya, itu tidak fatal. Tidak buruk, tetapi dalam situasi ini, kamu dan aku hanya bisa bergandengan tangan untuk melawan satu. Dia belum menyadari keberadaanku. Kamu akan menahanku nanti dan aku akan memberinya pukulan fatal. Kucing hitam itu tampak sangat berwibawa dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Suling menjawab dengan langsung. Saat ini, hanya ada satu cara untuk menghadapi situasi ini. Bagaimanapun, kekuatan Yan Huang benar-benar terlalu kuat. Jika kamu ingin membunuh Yan Huang, kamu harus mengejutkannya. Sialan, sialan, aku ingin kamu membayar kembali darah yang hilang di tubuhku 10 kali lipat. Wajah Kaisar Yan membiru, dan seluruh pria itu sangat marah. Dia berteriak dengan marah, mati saja untukku. Bahasanya jatuh, tangan kanan Kaisar Yan kosong, ada sidik jari darah, muncul dari udara tipis. Jejak tangan berdarah, yang dipadatkan dengan banyak ki misterius, difoto dengan ganas ke arah Suling. Wajah Suling berubah drastis. Dia tidak berani meremehkannya dan dengan cepat menghindarinya. Namun meski begitu, sidik jari darah itu terhapus dari bahu Suling. Bahu Suling langsung terhapus oleh sidik jari darah. Potongan daging dan darah itu terekspos, bahkan tulang belikatnya pun terekspos, yang sangat menakutkan. Sakit, wajah Suling terdistorsi dan ekspresinya mengerikan. Matanya sangat suram dan menatap Kaisar. Namun, saat ini, Kaisar Yan tampaknya jatuh ke dalam kegilaan. Ada sidik jari darah di antara telapak tangannya,
dan dia memotret Su Ling dengan gila. Boom, boom, beberapa sidik jari darah jatuh berulang kali, menderu istana. Su Ling terus menghindar dan tidak berani mengambil sidik jari darah secara langsung. Hehe, apakah menurutmu berguna untuk melarikan diri? Yan Huang langsung mencibir. Saat ini, dalam benaknya, Su Ling adalah orang yang akan dibunuhnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Seketika, aku melihat sosok Yan Huang menghilang ke udara, diikuti olehnya. Detik berikutnya, dia datang ke Su Ling. Su Ling memiliki pedang panjang di tangannya. Sebelum dia mengangkatnya, dia langsung dikunci di lehernya oleh Kaisar Yan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ikat Suanyin, mata Kaisar tiba-tiba tenggelam. Tangan kanannya mengunci leher Su Ling sehingga Su Ling tidak bisa bergerak. Kemudian, dia memukul dada Su Ling dengan telapak tangan. Setelah beberapa saat, Su Ling hanya merasa bahwa ki gelapnya terbatas dan tidak dapat digunakan. Xiao Hei, apa kabar? Su Ling berkata kepada kucing hitam itu dengan hatinya. Tunggu sebentar, kucing hitam itu tampak sangat serius. Ia lebih mengkhawatirkan nyawa Su Ling daripada siapapun. Bagaimanapun, ia terikat pada nyawa Su Ling. Jika Su Ling terbunuh, ia pasti akan mati. Pada saat ini, Kaisar Yan Huang menggunakan segel misteriusnya untuk membatasi kekuatan Su Ling dan membuat Su Ling tidak berbeda dari orang biasa. Kenapa, kau tidak melarikan diri? Haha, aku akan memperbaiki esensi darah di tubuhmu. Yan Huang tidak bisa menahan tawa liar. Matanya penuh dengan warna yang ganas. Sekarang Su Ling dibatasi oleh Suanyin yang mengikatnya. Seperti orang biasa, ia sama sekali tidak bisa menggunakan Suanqi. Ia tidak membiarkannya membunuhnya. Su Ling terlempar dan wajahnya memerah, jelas kehabisan napas. Pada saat ini, gumpalan darah merah mulai merembes dari permukaan tubuh Su Ling. Itulah esensi darah di tubuh Su Ling. Seiring berjalannya waktu, semua esensi darah di tubuh Su Ling akan diserap oleh Kaisar. Su Ling merasakan nyeri samar di otot dan tulangnya, dan esensi darahnya menghilang, yang langsung menyebabkan wajahnya pucat. Haha, bagaimana jika kamu melawan langit lagi? Prajurit yang hanya berada di 9 puncak alam seni bela diri Yuan akan membunuh jika dia mengatakan untuk membunuh. Sekarang, kamu akan menjadi tumbal Kaisar. Setelah Kaisar menyerap esensi darah dari tubuhmu, kamu dapat langsung menerobos alam Yin Yang. Pada saat itu, berapa banyak orang yang dapat melawan Kaisar ketika seluruh dewa meninggalkan alam? Yan Huang tertawa liar, sombong dan percaya diri. Oh, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk sampai di sana. Tiba-tiba, seringnya menghina terdengar dari cincin jari Su Ling. Kaisar Yan tampak ketakutan dan ingin mundur. Tetapi pada saat ini, dia melihat sinar cahaya hitam langsung dari cincin itu dan menembus hati Kaisar Yan.